Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sekalian untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu, membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam pada program tafsir ringkas juz 30 yaitu juz amma, di mana kesempatan kali ini kita sudah memasuki surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah yang diartikan dengan bukti yang jelas adalah surat yang ke-98 yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesaksian orang-orang kafir Quraisy dan juga orang ahli kitab tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ayat ini terdiri dari 8 ayat yang turun setelah surat At-Talaq tentang apakah dia Madaniyah ataupun Makkiyah. Ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan bahwasanya surat ini itu surat Madaniyah dikarenakan berbicara tentang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ahli kitab adanya di Madinah. Sebagian yang lain menganggap bahwasanya surat ini surat Makkiyah karena berbicara di situ juga tentang wal-musyrikin, orang-orang musyrik. Dan orang musyrik kafir Quraisy itu adanya di Mekah. Perbedaan daripada apakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke tafsir ringkas surat Al-Bayyinah ini, kita baca dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند
بهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka itu tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang al-bayyinah, datang bukti yang nyata. Apa itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Qur'an. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Fiha kutubun qayyimah. Ayat ketiga ya. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba, ayat keempat. Dan orang-orang yang telah didatangkan Alkitab kepada mereka illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka itu tidaklah berpecah belah melainkan setelah datangnya bukti yang nyata. Wa ma umiru, padahal mereka itu tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka itu mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari ahli kitab ataupun orang musyrik, mereka itu akan masuk neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk, yaitu khairul bariyah. Apa balasannya? Allah sebutkan, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Bukan di situ saja, Allah sebutkan radhiyallahu anhu wa radha. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum pokok-pokok isi yang dikandung dari surat Bayyinah ini menerangkan tentang pernyataan dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing kecuali setelah datangnya nabi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka. Tapi apa? Setelah Nabi Muhammad SAW datang dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka berpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Padahal Nabi Muhammad SAW telah datang kepada mereka dengan sifat-sifat sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka. Dan membawa ajaran yang benar, yang sesuai dengan yang ada dalam kitab-kitab mereka. Itu ikhlas pada Allah dalam beribadah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Surat yang kita bahas pada pertemuan
lalu, yaitu surat Al-Zalzalah, ada hubungan antara surat Al-Bayyinah dengan surat Al-Zalzalah. Bahasanya, mau dimatikan Alia? Surat Al-Zalzalah, surat Bayyinah menerangkan tentang orang yang akan mendapatkan balasan yang baik dan yang akan mendapatkan siksa. Sedangkan surat Al-Zalzalah menerangkan kapan datangnya balasan itu, yaitu hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada awalnya orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui sifat-sifat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab mereka dengan penyifatan yang sangat jelas. Sehingga apa? Mereka itu pindah dari kediaman mereka ke tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya Nabi itu akan keluar ke daerah itu, yaitu daerah yang penuh dengan kurma. Dalam hal ini adalah Madinatul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang telah dijelaskan di dalam Taurat tentang hijrahnya Nabi ke tempat yang ada banyak kurmanya, yaitu di Madinah. Dan benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke tempat itu dan menetap di sana. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka mengetahui bahwasanya Nabi itu tidak dari golongan mereka, yang mana Nabi itu telah jelas ada di dalam kitab mereka seperti yang Allah sebutkan misalnya di Quran surah Al-Baqarah 156, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab itu, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka menduga bahwasanya Nabi yang terakhir ini itu dari Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak. Anak pertama anaknya bernama Ishak dan Ismail. Nabi Ishak mempunyai anak yang namanya Yakub. Nah, Yakub ini itulah Israel. Keturunan Yakub namanya Bani Israel. Sedangkan Nabi Ismail keturunannya itu tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Israel yaitu Yakub itu semua nabi itu dari dia, termasuk Nabi Yusuf bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan kaum Yahudi ini sering sesumbar kepada orang-orang yang ada di Madinah, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Bahwasanya Nabi terakhir akan diutus dan kita akan mengalahkan kalian bersama Nabi itu. Allah sebutkan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma jaa'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Sedangkan sebelum mereka orang Yahudi itu memohon kemenangan atas orang-orang kafir, yaitu kaum Ansor yang taat gitu. Kaum Ansor itu masih kafir. Tapi ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Malah yang beriman kepada Rasulullah SAW jadi penolong beliau SAW di Madinah, suku Aus dan Khazraj yang mengetahui sifat-sifat Nabi itu dari orang-orang Yahudi. Malah orang Yahudi sendiri yang tahu dikarenakan hasad karena Nabi mereka itu yang terakhir tidak dari keturunan Israel, keturunan Yakub, mereka mengingkarinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Bayyinah mempunyai banyak nama. Salah satu namanya adalah Al-Bayyinah, karena adanya lafaz bayyinah di dalam surat ini. Nama yang lain disebut juga dengan surat Al-Qiyamah, Al-Qayyimah, disebutkan dengan surat Mufakkir, surat Ahlul Kitab, surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Karena memang ada di
lafaz ini ada di surat ini. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allah amarani an aqra alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Ubay berkata, wasammani, Allah menyebut namaku. Nabi menjawab, na'am, iya. Fabaka. Maka Ubay pun menangis. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai masuk kepada tafsir ringkas dari surat Al-Bayyinah. Ayat pertama menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahul bayyinah. Para ulama terbagi di dalam tafsir ayat 1 ini menjadi beberapa pendapat. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahli kitab, dari orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan nama mereka hatta ta'tiyahul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, bukti yang nyata itu apa? Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya ahli kitab atau musyrikin itu tidak melepaskan kesyirikan mereka sampai datang bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian dari mereka itu beriman dan sebagian mereka masih kafir dikarenakan hasad yang ada pada diri mereka. Pendapat yang kedua bahwasanya ahli kitab dan kaum musyrikin tidak meninggalkan pujian-pujian terhadap Nabi sampai Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasulnya. Karena sebelum Nabi itu diutus, baik Yahudi itu memuji-muji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi terakhir akan datang dan akan berperang bersama kami. Bahkan orang kafir pun itu memuji Nabi, bahkan menyifati beliau dengan as-sadiqul amin, jujur yang dan terpercaya. Tetapi apa? Pujian itu berubah menjadi cacian, jadi celaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau menjadi seorang nabi. Dan mereka terus memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus dan mengumumkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Bahkan pamannya sendiri menyebutkan, alihada jama'tana, ketika dikumpulkan di sebuah bukit tentang bahwasanya beliau mengumumkan beliau menjadi nabi, menyebutkan alihada jama'tana, kamu mengumpulkan hanya untuk ini? Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan tabbat yada abi lahabin, celaka tangannya Abu Lahab itu, karena menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai saat itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengambil atau memisahkan rohnya dari jasadnya. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya ahli kitab dan kaum musyrikin itu keduanya sama-sama kafir. Karena Allah mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab dan orang musyrik. Itu sama-sama kafirnya. Kaum musyrikin pada zaman Nabi, mereka menyembah berhala. Ada juga yang menyembah api, seperti orang-orang Majusi. Dan kesyirikannya orang-orang ahli kitab, misal orang Yahudi, itu mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan orang Nasrani menyebutkan bahwasanya Allah tsalits tsalatsa, Allah satu dari tiga. Mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini adalah kesyirikan yang luar biasa terhadap apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Cuma bedanya, kaum musyrikin itu menyembah berhala dan ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani,
mereka diturunkan kepada mereka kitab. Yaitu umat Yahudi diturunkan Taurat, dan Nasrani diturunkan Injil. Jadi ada beberapa hukum yang berbeda. Misalnya di dalam sembelihan. Sembelihannya ahli kitab boleh nggak? Boleh. Allah sebutkan di Quran surat Al-Maidah ayat 5, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan juga boleh menikahi wanita ahli kitab. Allah sebutkan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan kita boleh. Tapi kalau tidak membahayakan ya untuk kehidupan ke depannya. Kalau membahayakan atau menyebabkan fitnah, carilah yang muslimah saja, itu pun banyak kan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghairu musafihina wala mutakhidhi akhdan. Ini ayat yang tadi. Syaratnya adalah wanita ahli kitab yang menjaga diri mereka dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Sedangkan menikahi wanita kaum musyrik yang bukan ahli kitab, bukan Yahudi dan Nasrani, itu tidak diperkenankan. Allah sebutkan di Quran Al-Baqarah ayat 221, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi tidak boleh sama sekali kalau dia musyrik. Bahkan Allah sebutkan wala amatun mu'minatun khairun musyrikatin walau a'jabatkum. Bahasanya hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia cantik, menarik hatimu, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ayat yang kedua Allah sebutkan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hal ini adalah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci yaitu Al-Qur'an. Al-Bayyinah, bukti yang jelas, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau merupakan utusan Allah yang juga mendatangkan lembaran-lembaran yang sucikan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang mana Allah sebutkan di Quran surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Quran ini tidak didatangi kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, baik masa lalu ataupun yang akan datang. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Bahkan Allah menjaganya. Allah sebutkan di Quran Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Al-Quran tidak mengandung kebatilan. Semuanya penuh dengan kebenaran. Tidak bisa dirubah oleh manusia karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Sedangkan Taurat dan Injil Allah tidak menjaganya, bahkan penjagaan itu diserahkan kepada para pendeta mereka. Allah sebutkan di Quran Al-Maidah misalnya ayat 44, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidzu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Sesungguhnya kami yang menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala memberi putusan atas perkara-perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Itu mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Karena
diserahkan penjagaan kepada mereka, terjadilah perubahan-perubahan. Karena hawa nafsu mereka yang menyebabkan mereka rubah apa yang Allah turunkan, yaitu Taurat dan Injil, sehingga mereka menjadi celaka. Allah sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim." Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. "Tsumma yaquluna hadza min indillah." Mereka berkata, ini dari Allah. Tujuannya apa? "Liyashtaru bihi thamanan qalil." Untuk menjualnya dengan harga yang murah. Allah sebutkan, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Allah bahkan menyebutkan kebinasaan 3 kali akibat oleh mereka, karena mereka berani sekali mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dari keotentikan, dari keaslian yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Kemudian Allah lanjutkan di ayat ketiga, "Fiha kutubun qayyimah." Dalam Al-Quran itu terdapat kitab-kitab yang lurus, yang benar. Kitab-kitab yang dimaksud adalah hukum-hukum yang lurus dan adil. Karena kitab sering dimaknai dengan makna hukum. Ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba." Dan tidaklah mereka itu berpecah belah, orang-orang ahli kitab, "illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah." Melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi sebelum datangnya Nabi, orang Yahudi itu sepakat. Bahkan mereka rela berhijrah ke Madinah, negeri yang akan hijrah Nabi yang terakhir yang disebutkan di Taurat, yang penuh dengan kurma, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Mereka menanti. Mereka gaung-gaungkan itu. Namun, ketika datang Al-Bayyinah, illa min ba'di ma ja'atul bayyinah, Al-Bayyinah, bukti yang jelas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka pun terpecah belah. Ada di antara mereka yang beriman dan sedikit. Dan sebagian besarnya adalah kafir. Tidak beriman. Bahkan mencoba untuk membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kebiasaan orang-orang terdahulu, yang mana sejak datangnya Taurat mereka sebenarnya sudah terpecah belah. Makanya Allah sebutkan di Quran surah Al-Imran ayat 5, "Wala takunu kalladzina tafarraqu." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. "Waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. "Ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat ini, menyebutkan sebuah hadis yang terkenal, maksudnya iftaraqal yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi itu telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan. Dan kaum Nasrani juga terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Sedangkan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Hal yang tidak akan berpecah belah itu, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Mereka lah yang akan bersatu, yang akan selamat di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah saja dengan ikhlas. Taatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus, yang benar. Kata hunafa diambil kata dari kata hanif, yang artinya adalah condong. Maksudnya
condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ahlul kitab dan kaum musyrikin hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, menegakkan salat, membayar zakat. Tapi mereka tidak mau. Mereka nggak beriman. Mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan apa yang dibawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sebenarnya telah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Nabi Musa dan Nabi Isa juga menjelaskan hal ini. Allah sebutkan di Quran surat An-Nahl misalnya ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyerukan "U'budullah", sembahlah Allah, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Di ayat yang lain menceritakan tentang Nabi Hud. Apa yang Nabi Hud bawa? Wa ila 'adin akhahum Hud. Kepada kaum 'Ad, Allah utus Nabi Hud. Nabi Hud berkata, "Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Afala tattaqun?" Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka mengapa kamu enggak bertakwa? Quran surat Al-A'raf ayat 65. Di Al-A'raf ayat 73 Allah sebutkan tentang Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Thamud. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka, Saleh. Qala ya qaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Taha 97 sampai 98 Allah sebutkan, "Wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alaihi akifa. Lanuharriqannahu thumma lanasifannahu fil yammi nasfa. Innama ilahukumullah alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in 'ilma." Ketika berkata kepada Samiri, lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan bakar. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut. Dan Nabi Musa berkata, "Innama ilahukumullah." Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Semisalnya Nabi Isa juga memerintahkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Maidah ayat 117 beliau menyebutkan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ibudullah rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ibudullah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sebenarnya perintah tauhid ini sudah ada pada zaman-zaman nabi-nabi yang terdahulu. Semua memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Begitupun apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Mereka malah mengingkarinya. Ayat ini juga menunjukkan tentang perintah sholat dan zakat. Karena sholat dan zakat adalah ibadah yang sangat penting sebagai bukti atas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sholat maupun mengeluarkan zakat sesuai yang dicontohkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang ke-6, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Karena kan keingkaran mereka orang-orang kafir, Allah sebutkan di sini, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ya, mereka adalah
seburuk-buruknya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka nikmat, memberikan mereka tubuh yang indah, memberikan mereka kecerdasan. Tetapi mereka tidak gunakan untuk menyembah zat yang telah menjadikan mereka sebaik-baiknya makhluk. Bahkan mereka menyembah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, seperti setan, jin, patung, sapi. Bahkan ada yang menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, dan lain-lain. Makanya Allah sebutkan di Quran surat Al-Anfal misalnya ayat 55, inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Allah sebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakannya dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Mereka itu punya hati tapi tidak digunakannya untuk memahami ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Allah sebutkan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Di ayat yang lain, sebisa surat Al-Furqan ayat 44, am tahsabu an'a aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran surat Al-Furqan ayat 44. Jadi mereka dikatakan syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk, karena mereka mengetahui kebenaran, namun mereka meninggalkan kebenaran itu karena mengikuti hawa nafsu mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada poin penting di dalam penjelasan dari ayat ini tentang bantahan terhadap paham liberalisme yang mengatakan bahwasanya seluruh agama itu sama. Baik Islam, Yahudi, Nasrani, semuanya masuk surga. Tentunya keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur. Dan ayat ini menjelaskan tentang hal itu. Yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara agama tauhid dan agama yang penuh dengan kesyirikan seperti Yahudi dan Nasrani. Yang mereka seperti Yahudi menjadikan Uzair ibn Allah. Uzair itu anak Allah. Nasrani menjadikan Isa itu anak Allah. Ini sebuah kesyirikan. Jadi tidaklah sama antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menganggap bahwasanya agama ini adalah cara beradab, cara capai akhlak yang baik. Dan akhlak baik itu bisa diperoleh dari mengikuti seluruh agama, baik Buddha, Hindu, dan sebagainya. Dan anggapan ini adalah anggapan yang tidak berdasar. Karena Allah Subhanahu wa taala memutus nabi-nabi untuk mendakwakan tauhid, untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Bahkan dulu ada orang yang sangat baik sekali, sangat pemurah sekali yang namanya Ibnu Jud'an. Sebagaimana disebutkan di hadis sahih disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah." Ibnu Jud'an itu di jahiliyah dulu yasilur rahim, menyambung silaturahmi, wa yut'imul miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Fahal dzalika nafi'uhu? Apakah itu bermanfaat baginya, kebaikan-kebaikan dulu? Rasulullah menjawab dengan tegas, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Innahu lam yaqul yauman rabbi ighfir li khati'ati yaumaddin.
itu tidak bermanfaat karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Rabbighfirli, ampuni aku, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Begitupun paman beliau Abu Thalib yang mana sangat hebat membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pembelaannya tidak menghindarkan dari api neraka jahanam. Karena apa? Karena ketika meninggal, beliau diajak Nabi bersyahadat tidak mau menyampaikannya. Malah ketika Rasulullah sebutkan, ayah, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang akan membela engkau, aku akan bisa membela engkau nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena teman yang jelek yang berada di sisi Abu Thalib, yang nama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Rasulullah terus menawarkan kepada pamannya sampai akhirnya dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Nabi sedih-sedihnya mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Demi Allah, aku akan mohon ampun kepada Allah selama tidak dilarang. Bahkan Abu Thalib menyampaikan sebuah syair yang menyebutkan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dinan. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Sesungguhnya aku tahu bahwa agama Muhammad itu adalah agama yang terbaik di antara agama-agama manusia. Kalau bukan karena takut celaan dan cercaan, kau akan mendapati aku sudah memeluk Islam. Jadi mengetahui agama Islam baik itu tidak cukup. Harus masuk Islam. Supaya terhindar dari siksa azab neraka. Nabi memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk pengampunan terhadap Abu Thalib ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang musyrik. Maka larangan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan Nabi tidak memohonkan ampunan lagi bagi pamannya. Tapi syafaat beliau meringankan azab daripada Abu Thalib ini ketika beliau ditanya oleh Abbas bin Abdul Muthalib, ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yakhdabu lak. Apakah kamu tidak bisa menolong pamanmu karena ia selalu melindungimu dan marah karena dirimu? Rasulullah menjawab, huwa fi dahin min narin walau ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dia berada di permukaan neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada di kerak neraka. Di Abu Thalib disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di kedua telapak kakinya diletakkan bara api, otaknya mendidih. Itulah azab yang paling ringan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu lanjutkan di ayat 7 tentang kembalinya orang-orang yang beriman. Kebalikan daripada ayat yang sebelumnya. Bahwasanya innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertauhid, yang beriman, beramal saleh. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baiknya makhluk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang mereka lakukan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa ridwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dzalika
liman khasyiya rabbah. Dan itu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, dan ini sebuah kenikmatan yang besar jika Allah ridho kepada makhluknya. Dikarenakan ketaatan yang mereka lakukan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan mereka juga ridho, puas dengan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kekal mereka di dalam. Hal ini karena ketika dunia mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakutan itu membawa mereka untuk menjalankan ketaatan. Menjauhkan mereka daripada kemaksiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang beruntung, yaitu dengan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang beruntung di akhirat nanti adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Jadi pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui tafsir ringkas daripada surat Bayyinah ini, kita mengetahui bahwasanya pentingnya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tidak mengharapkan kecuali apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita jauhi. Karena dengan itu sajalah kita bisa selamat di akhirat nanti. Dan kenikmatan pun akan kita rasakan di dunia ini. Karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan dari ketaatan kembalinya untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri. Tidak untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun. Allah sangat tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah itu agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengetahui sedikit daripada tafsir dari surat Al-Bayyinah ini menjadikan kita terdorong untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan menjauhi kesyirikan, dan menjadikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan untuk beribadah. Jangan sampai ilmu yang telah diberikan ini malah menjadikan kita tidak menerapkannya. Seperti orang-orang Yahudi yang telah mengetahui dengan jelas kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam malah memusuhinya, bahkan tidak membunuhnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan ke kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, memberi taufik dan hidayahnya untuk selalu kita tetap pada jalan Shiratal Mustaqim sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami dan dari syaitan. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.